Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Tetap sehat, tetap semangat. Ya, setelah pekan kemarin kalian melaksanakan PTS, saatnya kita melanjutkan perjalanan kita. Ya. Mulai hari ini kita akan memasuki pembelajaran di tema 4. Subtema 1 diawali dengan pembelajaran ke-1. Ada apa di tema 4 ini? Ya, di tema 4 ini pertama kita akan berkenalan dengan organ peredaran darah kita dan mencari tahu apa saja fungsi-fungsinya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Kita akan segera cari tahu. Oke. Langsung ke materi pertama. Organ peredaran darah. Apa saja yang termasuk ke dalam organ peredaran darah? Yang pertama itu adalah jantung sebagai pusatnya, sebagai organ utamanya, jantung. Ya. Fungsi jantung itu apa? Ya, fungsi jantung secara umum, secara keseluruhan itu adalah memompa darah. Ya, memompa darah, membawa nutrisi, membawa oksigen dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah sel darah itu sendiri, ya. Nah, tadi Bapak sampaikan memompa darah, membawa nutrisi, membawa oksigen. Nah, karena yang dibawa oleh jantung itu, yang dipompa oleh jantung itu adalah darah sendiri. Nah, fungsi darah itu mulai dari mengedarkan zat makanan, mengangkut oksigen sebagai antibodi dan juga sebagai penutup luka. Ya, itu adalah fungsi dari darah. Masing-masing sel darah merah ini nanti terbagi menjadi 3 dan masing-masing fungsinya juga berbeda. Kemudian berikutnya adalah pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini sebagai tempat mengalirnya darah. Darah yang dipompa oleh jantung mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah ini. Ada pembuluh darah arteri, ada juga pembuluh darah vena. Ya, seperti apa? Kita akan lihat nanti. Oke, kita kupas tuntas satu-satu, ya. Yang pertama kita akan lihat jantung. Jantung manusia ini merupakan jantung dengan sistem peredaran darah tertutup. Artinya ada di dalam pembuluh darah. Kemudian jantungnya ini sudah sempurna, terdiri dari 4 ruangan. Terdiri dari 4 ruangan yang terpisahkan oleh sekat-sekat jantung yang sempurna. Yang pertama, serambi kiri. Tugas dari serambi kiri ini adalah menerima darah dari paru-paru dan mengalirkannya ke bilik kiri. Darah yang ditampung oleh serambi kiri ini adalah darah kaya oksigen. Lalu mana yang bilik kiri itu? Nah, bilik kiri ada di bagian bawahnya. Nah, di sini berarti bilik kiri menerima darah dari serambi kiri dan memompanya keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa oleh bilik kiri ini darah yang kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen atau istilahnya darah bersih. Inilah darah yang kita pakai untuk aktivitas kita. Darah yang kaya akan oksigen, kaya nutrisi, dan yang membantu kita beraktivitas, berpikir, kemudian berkedip, dan lain sebagainya. Nah, di seberang bilik kiri ada bilik kanan. Nah, tugas bilik kanan ini memompa darah kayak CO2 ke paru-paru. Nah,
Darah yang ada di bilik kanan ini datangnya dari mana? Datangnya berasal dari serambi kanan. Nah, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, darah kayak CO2, kemudian dipompa ke bilik kanan, dan bilik kanan memompanya kembali keluar dari jantung menuju ke paru-paru. Ya, jadi masing-masing ruangan itu memiliki tugas masing-masing, berbeda tugasnya. Yang sebelah kiri tadi mengandung darah kayak oksigen, sementara yang sebelah kanan mengandung darah kayak CO2. Nah, itu bagian dari jantung. Kemudian, ada aorta. Aorta ini adalah bagian dari pembuluh darah arteri. Ya, pembuluh darah arteri ini adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Banyak jenisnya, salah satunya adalah aorta, pembuluh darah arteri yang paling besar. Atau kita mengenalnya dengan pembuluh nadi. Ya, kalian kalau olahraga kan hitung denyut nadi, dipegang dulu nadinya, yaitu adalah pembuluh yang kalian pegang, pembuluh darah arteri, aorta, nadi, membawa darah keluar dari jantung. Lawannya adalah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini tugasnya membawa darah masuk ke jantung. Ya, tugas utamanya itu membawa darah masuk ke jantung. Itu adalah pembuluh darah vena. Banyak juga jenisnya, ya, sama seperti arteri. Tapi kalian saat ini cukup mengetahui pembuluh darah apa, tugasnya apa. Nah, seperti itu. Sebetulnya ada satu lagi pembuluh darah ini, yaitu pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh darah tempat berlangsungnya pertukaran oksigen dan CO2 di dalam tubuh. Tadi kan darah yang ada di sebelah kiri, terus khususnya dari bilik kiri, dipompa keluar menuju seluruh tubuh, dipakai oleh seluruh tubuh. Nah, di dalam tubuh itu oksigennya dipakai, hasil energinya berupa CO2 dimasukkan ke dalam darah untuk dibawa keluar dari tubuh kita. Nah, pertukaran itu terjadi di pembuluh kapiler. Ya. Di sini tidak Bapak cantumkan karena bingung di sebelah mana nih. Yang mana nih? Nah, begitu ya. Jadi tidak ada di bagian jantung yang ini, tapi ada di seluruh tubuh kita. Jadi ingat, pembuluh darah itu ada 3, pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Sementara bagian jantung terdiri dari 4 ruangan. Oke, itu adalah jantung dan pembuluh darah. Berikutnya adalah darah. Darah itu merah, Jenderal. Iya, betul sekali. Darah manusia ini merah. Kenapa? Nanti kita lihat. Nah, darah ini tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma ini adalah cairan, ya, tersusun dari air dan zat terlarut. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa manusia ini terdiri dari 70% lebih itu terdiri dari cairan. Ya, salah satu cairannya adalah darah. Oke, kita lihat itu plasma darah. Sementara sel-sel darahnya ini ada 3 macam. Yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Kenapa merah? Ya, karena ini ada eritrositnya, ada sel darah merahnya, mengandung hemoglobin. Zat hemoglobin itu yang membuat darah kita berwarna merah. Fungsi utama dari sel darah merah ini apa?
yaitu untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen yang dihirup melalui saluran pernapasan sampai ke paru-paru, masuk ke kapiler darah di paru-paru, di alveolus, diedarkan, dimasukkan ke jantung, terus diedarkan ke seluruh tubuh. Itu oksigennya disebarkan untuk dipakai. Berikutnya adalah sel darah putih. Nah, tadi kan di salah satu fungsi darah ada yang sebagai antibodi, darah sebagai antibodi. Inilah tugas dari sel darah putih, inilah antibodi itu. Sel darah putih ini tugas utamanya sebagai antibodi, yaitu membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ini adalah pertahanan tubuh kita, security guard tubuh kita, sel darah putih. Jadi kalau ada infeksi, ada kuman, bakteri yang masuk, dilawan oleh sel-sel darah putih. Banyak jenisnya sel darah putih itu, ya. Nanti akan kalian pelajari di tingkatan berikutnya. Dan yang ketiga ada yang namanya trombosit. Apa itu trombosit? Ya, trombosit itu adalah keping darah. Nah, tugas utama dari trombosit ini adalah menutup luka. Jadi, kalau kalian pernah terluka di tangan, di kaki atau di mana saja, keluar darahnya, nah lama-lama kan luka itu akan mengering. Terus kan lama-lama tertutup lagi, rapat lagi. Siapa yang menutupnya? Ya, atas kuasa Allah, luka kita tertutup karena peran dari trombosit. Jadi kalau ada luka, trombosit ini langsung bekerja, menutup jaringan-jaringan yang terbuka tadi, lama-kelamaan jadi kering lagi lukanya. Itu adalah trombosit. Kemudian tadi di fungsi darah ada membawa nutrisi. Nah, siapa yang membawa nutrisi? Siapa ayo yang membawa nutrisi? Iya, yang membawa nutrisi itu yang bareng dengan oksigen, yang sama dengan yang membawa oksigen, yaitu siapa? Ya, eritrosit, sel darah merah. Itu adalah jenis-jenis sel darah merah dan masing-masing fungsinya. Ya, jadi punya peranan masing-masing. Oke. Itu tentang organ-organnya. Nah, sekarang tentang sistemnya. Nah, ini adalah gambar sistem peredaran darahnya. Ya, ada paru-paru, ada jantung, ada pembuluh darah. Yang merah itu adalah pembuluh darah arteri, yang biru itu adalah pembuluh darah vena. Ya kan, ada pembuluh nadi atau arteri, ada pembuluh vena atau pembuluh badi. Nah, ini yang harus kalian pahami, ya. Sistem peredaran darah manusia ini sistem peredaran darah tertutup, artinya masih ada dalam koridor di dalam pembuluh. Nah, seperti apa sih prosesnya ini? Nah, kita lihat. Peredaran darah manusia ini terbagi menjadi dua. Ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Kita lihat dulu yang peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar pada manusia ini dimulai dari bilik kiri. Ya. Ingat tadi fungsi bilik kiri apa? Ya, memompa darah keluar dari jantung. Darah yang dibawanya adalah darah kaya oksigen. Siapa atau melalui apa dibawa keluarnya? Melalui aorta atau arteri atau pembuluh nadi. Diedarkan, disebarkan ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Dari ujung rambut kepala sampai ujung jempol kaki itu memerlukan oksigen. Siapa yang membawanya? Aorta. Nah, sampai ke seluruh tubuh, berujung di pembuluh kapiler, oksigennya dipakai oleh seluruh tubuh. Hasil pembakaran dari seluruh tubuh berupa CO2 masuk ke kapiler, masuk lagi ke dalam pembuluh darah vena. Nah,
Apa tugas pena tadi? Ya, membawa darah masuk ke jantung. Nah, itu dia. Jantung bagian mana? Jantung serambi kanan. Nah, itu adalah pembuluh darah besar. Jadi, singkatnya pembuluh darah besar ini adalah pembuluh darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sementara untuk peredaran darah kecil, ya ini mulai dari setelah serambi kanan apa yang belum nih? Ya, bilik kanan ya. Bilik kanan. Tugasnya apa tadi? Memompa darah kayak CO2 ke kemana? Ke paru-paru. Kan mau dibuang, ya, mau dikeluarkan CO2-nya. Jadi bilik kanan keluar melalui arteri paru-paru. Nah, ini salah satu namanya arteri. Arteri paru-paru, yaitu arteri yang menuju ke paru-paru. Membawa darah apa? Membawa darah kayak CO2 atau darah kotor. Sampai ke kapiler paru-paru di dalam alveolus, CO2-nya dibuang melalui hembusan napas. Ekspirasi, keluar CO2-nya, menghirup udara lagi, oksigennya masuk lagi ke alveolus, masuk lagi ke vena paru-paru karena akan dibawa masuk ke jantung. Ya, dari paru-paru darah masuk ke mana? Ke serambi kiri. Nah, dari serambi kiri kemudian kemana? Balik lagi ke bilik kiri, masuk lagi ke peredaran darah besar, aorta, kapiler, vena, serambi kanan. Terus muter. Bilik kanan, arteri paru-paru, paru-paru, vena paru-paru, serambi kiri, balik lagi bilik kiri dan seterusnya. Tidak pernah berhenti. Dalam hitungan apa ya? Milisecond, mungkin nanosecond, nanodetik. Udara oksigen masuk, CO2 dibuang. Oksigen masuk, CO2 dibuang. Terus selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Tidak pernah berhenti. Kalau sampai peredaran darah ini berhenti, jantungnya berhenti memompa, maka apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai kalau sudah berhenti jantungnya bekerja. Ya. Oke. Paham ya? Itu yang harus kalian pahami betul-betul. Sistem peredaran darah. Ada peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Peredaran darah besar, peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung. Saking semangatnya Bapak sampai kepleset. Oke. Itu ya. Nah, tolong dipahami itu, diingat-ingat. Sekarang kita akan masuk ke pantun. Nah, pagi-pagi ibu pergi ke pasar, tidak lupa membawa kantung. Jagalah tubuh agar tetap bugar, itu penting untuk kesehatan jantung. Nah, pasar bugar, kantung jantung. Nah, itu adalah salah satu contoh pantun. Apa sih pantun itu? Pantun itu adalah salah satu seni merangkai kata. Nah, itu dia. Kata-katanya dirangkai sedemikian menarik, sedemikian cantik, sedemikian apa? Bagus pokoknya ya. Cakep gitu kan kalau pantun kan. Pagi-pagi ibu pergi ke pasar. Cakep, tidak lupa membawa kantung. Cakep gitu dan seterusnya. Seni. Nah, oke. Nah, ini ada contoh lagi nih, masih berhubungan dengan jantung. Di sekolah belajar berhitung, terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Nah, itu dia. Sama kan? Berhitung jantung. Lancar, lancar. Nah, car-car tung-tung. Nah, sini yang di HP itu ar-ar tung-tung. Nah, pasar bugar, kantung jantung. Nah, kok bisa sama gitu ya?
Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, bagian dari pantun ini terdiri dari sampiran dan isi. Ya. Sampiran itu 2 kalimat di atas yang pertama, 2 kalimat yang pertama. Sementara isi adalah 2 kalimat yang kedua, yang berikutnya di bawahnya. Jadi sampiran ini kayak apa ya istilahnya itu, kayak perumpamaan, bukan perumpamaan tapi ya ya begitu. Kalimatnya apa ya? Susah juga menyampaikannya ya. Ya, jadi itulah sampiran. 2 kalimat yang di atas itu sampiran, sementara 2 kalimat yang di bawah itu isi. Nah, kalau isinya ini kan semacam amanatnya, semacam pesannya gitu ya. Jadi yang sampiran itu kayak pengantar mungkin ya. Kalimat pengantarnya, kemudian 2 kalimat di bawahnya itu sebagai kalimat isinya atau pesannya ya. Karena kan jaga kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar kan itu pesan. Jaga tubuh agar tetap bugar itu penting kesehatan jantung. Nah, pesan kan. Sementara yang atas kan sebagai pengantar ya gitu ya. Itu bahasa Bapak. Tapi nanti kalian bisa cari literasi lainnya di di buku lainnya atau di pustaka-pustaka lain yang lebih lengkap. Oke. Itu adalah contoh pantun. Ciri-cirinya apa? Nanti kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Oke, Bapak rasa cukup untuk pengantar materi pada kesempatan kali ini. Insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Ingat pesan yang pantun tadi, tetap jaga kesehatan jantung supaya kita tetap sehat, bugar, dan semangat. Ya, supaya besok kita bisa bertemu lagi. Oke, sehat selalu anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.